Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik studi dari Muhammad Abu Rabi. Sebelum kita menuju ke inti materi, terlebih baik kita mengetahui profil dari Ibrahim Abu Rabi terlebih dahulu. Nama lengkap adalah Ibrahim Muhammad Abu Rabi. Lahir di Nazaret, Galilea, Palestina pada tahun 1956. Pernah bersekolah di Universitas Bir Zir di tepi barat. Ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar masternya di Universitas Cincinnati dan Temple University. Adapun gelar dokternya PhD ia dapatkan di Temple University Department of Religion pada tahun 1987. Mungkin itu saja dari profilnya. Langsung ke next slide. Oke, langsung ke materinya. Di sini saya tidak menjelaskan historical study Islam, melainkan hanya kritik dari Muhammad Abu Rabi saja. Dan yang pertama adalah terdapat selain ketertinggalan umat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan dunia keilmuan atau perkembangan zaman pada saat ini, adapun beberapa hal lain yang dikritisi oleh Abu Rabi yang dianggapnya sebagai gejala-gejala ketertinggalan umat Islam. Yang pertama adalah terdapat sebuah simbiosis mutualisme antara pendidikan dan kekuasaan untuk menjunjung status quo, yang dimana para elit militer dan politikus aktif memberi dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan tradisional hanya untuk mempertahankan status quo. Terdapat semacam simbiosis mutualisme antara pendidikan dan kekuasaan. Dan yang kedua adalah sentralisasi dan sensitivitas Islam. Negara dengan jelas mengintervensi kontribusi modern studi-studi keislaman untuk menjamin netralisasi agama dalam problem sosial dan politik, sehingga studi Islam terbatas pada retorika dan tata bahasa Arab saja. Dan yang ketiga adalah perspektif ilmu sosial dan filsafat yang tidak ada. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu umum itu tidak mendapatkan tempat di kalangan umat Islam. Bahkan tidak jarang ada beberapa orang yang menganggapnya sebuah bid'ah dan tidak mau mempelajarinya. Dan seperti halnya ilmu-ilmu filsafat, bahkan orang-orang menganggap ilmu filsafat itu ilmu yang kurang baik atau yang menyesatkan, padahal seperti yang kita ketahui itu tidaklah benar. Bahwasanya ilmu filsafat itu adalah sebagian penting juga dalam kita mengkaji Islam lebih dalam lagi. Padahal hal itu tidaklah benar. Ilmu filsafat adalah ilmu yang bertujuan untuk membentuk pola pikir dan kerangka berpikir yang lebih baik, lebih luas, dan kita mampu mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada secara mendalam, yang kita dapat aplikasikan kepada permasalahan-permasalahan zaman sekarang yang jauh lebih kompleks dari masa-masa lalu. Tentunya kita membutuhkan kerangka berpikir yang lebih baik untuk menyelesaikan problematika kontemporer yang ada pada saat ini, termasuk juga problematika yang ada pada Islam sendiri. Dan yang keempat adalah studi Islam hanya berputar-putar pada kajian syariah dan fikih yang kosong dari kritik politik, serta kosong dari relevansi situasi kekinian. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya kemunduran umat Islam tidak hanya
dari kemunduran teknologinya saja. Dan yang kelima adalah terdapat pembedaan yang jelas antara teologi dan politik atau teologi dan sosial. Teologi dipahami hanya sebagai ritus, simbol, dan hanya berupa teks-teks sejarah saja. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pemikiran dan realitas, antara Islam dan realitas. Bagi Abu Rabi sendiri, kondisi kelima ini menciptakan kelas intelektual muslim yang terbelakang dalam masyarakat. Mereka paham betul teks-teks Islam tapi tidak mengerti bagaimana menguji teks-teks tersebut secara kritis dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan politik di sekitarnya. Dan selanjutnya adalah faktor ketertinggalan umat Islam. Yang pertama, perspektif yang digunakan masih terkesan dikotomis dan berpusat hanya pada teks saja, tetapi tidak mengkontekstualkan dengan problematika yang ada pada sekitarnya dan masalah-masalah kontemporer yang ada pada saat ini. Dan yang kedua adalah mengangkat persoalan-persoalan yang telah lalu atau yang telah lampau, yang usang bahkan terkesan buruk. Yang dimaksud di sini adalah persoalan-persoalan yang telah lalu, yang telah dibahas kemudian diangkat lagi, yang hanya akan berputar-putar di situ saja dan hanya akan menyebabkan stagnasi pemikiran, yang menyebabkan ide-ide baru atau pemikiran-pemikiran baru tidak muncul. Dan seharusnya banyak masalah dan problem-problem yang baru yang lebih kompleks dan lebih membutuhkan solusi yang harusnya lebih didahulukan. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh intelektual Islam yang gagal terlibat aktif dalam memberikan solusi atas berbagai problem kontemporer atau yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, tawaran konkret Abu Rabi terhadap problematika dan krisis metodologi dalam studi Islam. Setidaknya terdapat dua hal, yaitu yang pertama adalah Abu Rabi menyadarkan bahwa studi Islam tidaklah dapat dilakukan dalam satu aspek saja. Menurut Abu Rabi, setidaknya terdapat 4 aspek dalam Islam, yaitu yang pertama adalah aspek filosofis, dan yang kedua adalah aspek teologis, dan yang ketiga adalah aspek teks atau nas, dan yang terakhir adalah aspek realitas atau antropologis, yang dimana 4 aspek tersebut harus ada dalam studi Islam. Mengingat bahwa Islam tidak lepas dari aspek-aspek tersebut, bahkan bisa lebih atau ditambahkan, maka pemikiran atau bahkan studi Islam harus menyentuh berbagai aspek tersebut. Studi Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan satu aspek saja. Teks misalnya, kesaling terkaitan antara aspek-aspek tersebut kemudian membuka peluang yang lebar bagi penggunaan ilmu-ilmu sosial, filsafat, politik, dan ilmu-ilmu lainnya dalam memahami Islam. Monodisiplin keilmuan dalam studi Islam harus secepatnya ditinggalkan. Perkembangan ilmu-ilmu dewasa ini sangat membantu kekayaan perspektif dalam studi Islam, hingga interdisiplin atau multidisiplin merupakan tawaran konkret dalam mengurai benang kusut studi Islam saat ini. Kesaling terkaitan aspek-aspek tersebut dan keterhubungan atas ilmu sosial humaniora dapat digambarkan sebagaimana berikut. Kedua, Abu Rabi menginginkan lahirnya intelektual yang betul-betul terlibat dalam membangkitkan studi Islam dan berupaya keras mengatasi problematika umat Islam kontemporer. Dalam tradisi keilmuan, intelektual tersebut biasanya disebut juga intellectual engagement.
Tugas utama dari intelektual model ini adalah berupaya sekuat tenaga, tidak terkait dengan kepentingan penguasa dalam mempertahankan status quo intelektual dengan semangat objektivitas keilmuan dan berusaha menjadi problem solving dalam tantangan kehidupan umat manusia saat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.